Ketemu lagi sama kita di Outing. Obrolan tidak penting ala tiga segawon. Gua Mas Antoku. Gua Obi. Saya Wan. Oke. Gitu. Jadi kita ini adalah kumpulan orang-orang nggak penting tapi terkenal. Nah, terkenal nggak? Saya sih itu nggak penting. Tapi pentingnya? Dolarannya itu lancar. Oh, dolar mana nih? Dodolan. Sah. Ada beberapa segmen di acara Outing ini, yaitu yang pertama nanti kita ngomongin apa saja yang lagi heboh minggu ini Di aneka media. di Pokemon. semua Media. media yang ada. Mau media cetak, media sosial, media elektronik, media wati, media wan, media lani, semuanya. Dunia lain juga. Terus juga nanti segmen kedua adalah membahas tentang apa kabar dunia pemberdayaan diri siapa? Diri berdayaan itu, Oke. pemberdayaan itu. Ada es lewat. Nggak apa-apa, natural. Oke. Yang terakhir nanti adalah status minggu ini. Jadi kita akan mengupas status yang ada di media sosial, khususnya adalah di Facebook ya Mas? Betul. Oh, Facebook. Ini orang makan mulu sih. Hah? Makan apa sih? Ini Tokyo Banana kemarin dari Jepang. Sombong kalian, sombong. Yang penting gua terkenal. Oh, oke. Ini kita banyak sponsornya hari ini. Ada DVD, Ada DVD. ada endok. Apa ini? Challenge. Original. Untuk Dok. Ini kalau dilihat ini ada tuyul, Tuyul. bakso tuyul. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau sponsor atau Sponsor. produknya taruh di sini boleh, tinggal hubungin kami. Ya. Sekarang kita omongin tentang fenomena minggu ini. Pokemon. Menurut sampean Pokemon? Aku yang ditanya. Oh iya. Pokemon. Pokemon Go apa Pokemon? Saya Pokemon. Oke, apa yang menjadi fenomena Pokemon ini? Pokemon Go tepatnya. Sebenarnya ini sebuah game yang kategorinya augmented. Biasa. Dosen IT. Apa? Lanjut. Augmented reality. Ada Yang penggabungan antara realitas dengan realitas nyata dengan realitas maya. Maya. Nah, yang menjadi fenomena toh itu selain orang kemana-mana pada nyari Pokemon, Ada tukang sono. masih jauh. Ntar aja kalau masih jauh. Menurut sampean sebagai seorang ustadz, apa yang menjadi fenomena? Saya dibilang kayak gitu. Saya itu jadi enak. Yang jadi fenomena, kenapa Pokemon jadi fenomena? Karena dianggap itu Ngomongnya blebet fenomena. ya, saya terinduksi sama bakso. Bukan bakso, somai. Somek. Ya, kenapa Pokemon Go jadi fenomena? Karena menurut orang-orang yang kayak gitu tuh, itu Pokemon itu adalah mainannya ya Yahudi apa Wahyudi? Yahudi itu saudara jauhnya Wahyudi. Oh, berarti Tokoku. Namanya Yahudianto sama Wahyudianca. Sama Wahyu Dincang. Terus teman saya orang Boyolali, Krokodil Forget. Wah, Bianca Robi. Nanti dikat dulu, saya mau beli snowman 4. Ntar dulu kita beli somai dulu. Hai. Aku pakai. Nggak pakai somai. Wah, ada sausnya. Harus dicampur kok. Gua lagi. Iya. Beli somai nggak pakai somai. Tuh di sana. Iya. Makasih. Iya, makasih. Kamera juga dapat.
bukannya ini. Lu enak aja, orang gue yang manggil yang bayar. Oh gitu ceritanya. Oh, bayar. Beliin apa? Kan dia yang bayar, yang manggil, lu yang bayar, gue yang ngeluarin duit, maksudnya gitu. Pak Oke, karena udah kenyang, Pak De mau terusin. Jadi itu tadi kan makan di KFC. Nggak sombong. Makan di KFC. Nah itu ada yang main Pokemon. Terus dilarang sama lelaki. Gitu ngomong. Apa-apaan ini? Saya ini nggak suka kalau kamu main itu. Hapus. Saya tanya, main apa tuh? Ini loh Pokemon Go. Itu kan sopo sih goreng. Itu kan produknya Yahudi. Itu membahayakan. Tolong. Itu dekadensi moral itu tolong hapus. Terus cuma dijawab enteng sama anaknya. Ngomong, Pak, kita itu lagi makan di KFC loh, Pak. KFC itu produknya Yahudi, Pak. Oh iya, saya lupa. Itu Cewek lewat. Jadi emang rata-rata itu alasan mengharam-haramkan melarangnya itu nggak logis. Nggak logis ya. Cocokilogi loh. Ya itu nggak sesuai. Itu nggak sesuai sama kaedah apapun. Jadi kalau menurut saya itu kasus Pokemon Go itu harus diberdayakan malah sebagai praktisi pemberdayaan ya kita harus menjadikan itu lahan Lahan apa Bagaimana? nih? Lahan apa? Lahan apaan? lahan untuk menarik masa masyarakat, masya Allah. Itu kalau dari sisi nganu yo agama. Oh, iya, iya. Oh, agama. Ini kalau dari sisi Salah, itu dari sisi spiritual. oh spirit. Spiritual. Spiritual. Spirit. Kalau dari sisi ada juga orang yang mengaitkan bahwa main Pokemon Go itu akan seperti kayak mengekspos dari tempat-tempat tertentu karena Pokemon Go mengutamakan GPS tuh. Kalau GPS pemahaman gue adalah gunakan penduduk setempat itu yang paling utama. Nah, jadi kalau nanti kita ada banyak instansi yang sudah melarang karyawannya atau pegawainya untuk tidak main Pokemon Go di kantor karena nanti akan membahagiakan, Ya membahagiakan lo main Pokemon. ya yang main bahagia, membahayakan gitu ya keberadaan dari kantor tersebut apalagi di instansi pemerintah yang Kenapa sih lu sedih? kenapa Karena Pokemon katanya pakai GPS itu membahayakan. ngapain bang Saya kan pakai Gojek itu kan pakai GPS juga, pakai GPS. kedetek juga ya Kedetek, Oh, lebih bahaya. Kalau Pokemon kan nggak ada orangnya. Gojek, jangan-jangan Indomie Temur. Dewi Taylor. Nah, jadi terdeteksi keberadaan kita di suatu tempat. Pak, gitu ya. dadah. Nah, makasih Pak. Oke. Nah, sebenarnya selama ini kita juga tidak nyadar juga bahwa kalau kita pakai bohong, Pakai bohong. ngepet, atau bahkan pakai Maps kalau kemana-mana tadi yang pakai Gojek tadi. Saya pakai Gojek Loh, loh. itu Saya hidup saya tanpa Gojek itu hampa. Kalau nggak pakai GPS gimana? Nah, jadi kalau sekarang ini dengan hebohnya Pokemon terus nanti akan membagikan terus Membahayakan, bukan Membahayakan. membahagiakan. wis katrok tenan pemikirannya gitu loh ya. Jangan mau mikir itu yang rada gimana yang celing gitu loh. Dari dulu sebelum ada HP yang apa namanya? GPS. Android. Yang masih HP poli-poli. Lama kok. Lu belum mandi kayaknya nih. Iya. Saya udah mandi. Sebelum GPS itu ada juga udah ada. Sebenarnya udah apa? Nge-track via satelit ya katanya orang via satelit padahal via BTS itu juga bisa. Ya, juga beda. Sebenarnya Mau ngomong nge-track semua lebay aja sih sebenarnya. ya. Yang lebay cuma di Indonesia, cuma ada di Indonesia, di negara lain nggak ada. Ya, mungkin Indonesia lagi masa-masanya lebay. Jangan terus kita Wahyudi. Wah, ini kita bongku loh, Mas.
Wahyudi koncoku. Oh. Wong krokodil forget. Boyolali. Wahyu Dincang. Itu ya. Ah. Yang mukanya itu yang kelihatan gigi dada. Oh, yang mirip itu ya, Doyok. Kadir. Kadir. Hadir. Tapi dia jago. Ya Bapak. Jago masalah hipnotis tertutup. Wah, iya. Tadi Cangdon gitu ya. hipnotis yang nyelip-nyelip. Gitu. Itu tadi Pokemon. Jadi intinya emang Pokemon Go itu boleh dimainkan kalau versi kita. Yang nggak boleh dimainkan tuh Pokemon. Satu lagi, Apa? kalau ada permainan haji sama Upin Ipin itu nggak boleh dimainkan. Kenapa? ya? Masa mempermainkan anak sebatang kara dan anak yatim. Wah, itu Itu dosa besar itu. Dosa besar Dosa itu. besar. Jadi main Pokemon boleh. Yang Si nggak mas, boleh si mas, nyari Pokemon mas. Di sini ada mas, Pokemon mas, bisa ya mas. Setan. tuh, korban Pokemon. Jadi main Pokemon lah. Yang penting nek muslim yo tetap Sholat. sholate, sregep, Rajin rajin. ibadah. Enggak kehilangan Ngaji. moral juga kan? Cuma Rajin main Pokemon. beramal. Nek poso yo poso, puasa ya puasa. Bayar zakat gitu loh. Tapi kalau bulan-bulan ini ya puasanya kalau udah sawal itu 6 hari ya nggak usah. Kan poso terus. Poso Daud, Mas. Oh, ya betul. Selang-seling. Ya. Tapi yang keren yang katanya hilang moral katanya ini ya. Pokemonnya masuk di masjid ya. Oh ya. Mungkin gini loh. Mungkin Pokemonnya Islam, Mualaf. mualaf. Ya. Jadi kalau ini dari strategi ininya bahwa kenapa sih kok banyak ini di masjid? Mungkin karena memang rata-rata Pokemon itu yang itu, ini sok tahu gue loh ya. Itu karena dia ada di suatu wilayah yang banyak ditandai, yang banyak dikunjungi gitu loh. Ya. Jadi masjid itu sering dikunjungi, bahkan orang yang suka apa sih namanya Pak? Oh lagi sholat di sini, lagi wirid di sini. Ini mau ruku nih, mau ini di sini kan itu sering check in di masjid kan. Nah itu membantu Pokemon itu mendekat masjid ya. Kita doakan saja mereka menjadi mualaf yang Agamis. Iya, agamis. Iya monster yang mualaf. Nah itu kan belum ada. Jadi biar burung gereja nggak kesepian. Karena selama ini yang sering ke masjid itu burung gereja. Sampai mualaf dia. Iya, malah pakai peci. Pakai peci. Iya. Mungkin nanti ini fenomena Pokemon Go ini. Sopoton. Sampai-sampai. Oh alah. Nah jadi mungkin Pokemon Go ini nanti masih berlanjut fenomenanya sampai mungkin ya 2 bulan lagi lah. nanti masih berlanjut. Jadi saya mengucapkan selamat kepada Falak karena dia bebas dari bulian. Karena sekarang tongkat estafet itu jatuh ke Kepada duet Pokemon Go dan Wahyudi. Yang namanya Wahyudi, hati-hati lo diincer. Cang. Diincer lu Cang. Intel. Tuh. Ya. Intel, Telu. Kita masuk kepada segmen apa kabar dunia pemberdayaan diri. Baik. Baik. Nama saya Pember. Pemberdayaan. Oke. Panggilnya Pember. Oh, kan celengan Pak. Oke. Sekarang kenapa kok dunia pemberdayaan diri itu kok carut-marut menurut yang kita lihat? Carut-marutnya gimana? Harga pelatihan Nah, turun. salah satunya harga pelatihan turun. Ah ya, bukan harga pelatihan turun, harga pelatihan hancur. Oh, hancur malah. Harga pelatihan kenapa hancur adalah kebanyakan orang Rasa resmi. Iya. Nih ngopi nih, nggak capek apa Bukan. ngomong mulu. Apa sih? Jangan sentil-sentil apa nah? Kan gua terkegoda. Abis. Airnya sumpah. Gua kira udah ada kopi. Ya kampret. Enggak ada air. Kenapa harga pelatihan hancur? Kebanyakan orientasi dari para calon peserta biasanya cuma mikir bagaimana saya bisa mendapatkan uang lebih cepat dari pelatihan. Misalnya perhitungannya begini, 1 kali pelatihan hipnotis biasanya minimal 2,5 juta rupiah. Kalau yang datang 10 orang berarti 25 juta ya. Nah itu rata-rata nggak mikir kalau harus bayar hotel, harus bayar packing hotelnya, harus bayar
ya bayar apa namanya SPG-nya dan lain-lain, bayar segala macam. Dia nggak mikir ke situ, persaingannya apalagi. Jadi berpikir dan berorientasi tentang kalau harga saya jual 300.000, pasti orang akan banyak yang ikut. Juga ikutan. Nah, sampai terakhir di Bandung ada pelatihan hipnotis cuma 50.000, tapi itu di Braga, di daerah Braga itu dia cuma ngajarin cara shock induksi yang gini Pak. Sorry, lagi fokus ke sono. Terus ditarik tidur gitu. Sakit bego. Jatuh. Ya gitu deh pokoknya. Jadi intinya bahwa banyak orang yang sudah merasa bisa terus buka pelatihan padahal baru belajar satu dua induksi ya, Iya. gitu ya. Nah, jadi tapi nggak itu juga sebenarnya, karena juga Banyak sih. banyak perilaku dari para trainer juga bisa mempengaruhi juga tentang ininya, misalnya persaingan yang tidak sehat, Black campaign black lah. campaign, saling Jadi, tidak Bisnya itu kompak. masukin rumah sakit biasanya. Iya. jadi kalau black campaign ini misalnya saya nyerang ini supaya namanya Nah, jadul. jadul, jadi nggak elegan sih Iya. sebenarnya. Kalau Tapi kita kan nggak nyerang. Kita Soalnya kan kita kiper. iya. Kita kiper, kita sering dicurhatin Nah. sama pesertanya dia. Lu berisik banget dah, buset. mungkin tetap kalau tidak ada tapi satu-satu nanti secara alamnya akan jadi wis Lagu banget tuh orang. jadi mungkin nanti secara alamiah juga akan Tahu sendiri. tahu sendiri akan yang mana yang akan bertahan dengan yang akan hilang juga akan kelihatan nanti. Jadi, sekarang juga masih banyak sih yang masih eksistensinya tinggi dan dengan harga yang tidak turun, tetap terjaga kualitasnya karena mereka sudah menggunakan sistem yang tepat dalam mengelola pelatihan-pelatihan yang mereka gunakan, bukan hanya berdasarkan narsisme semata. Ya. Jadi mereka sudah menggunakan sistem yang bagus untuk bisnis, Jadi pemberdayaan diri. sudah menerapkan manajemen bisnis yang bagus, sehingga walaupun kondisi pelatihan mungkin sedang menurun atau apa, tapi mereka tetap eksis dengan keilmuan yang mereka ajarkan gitu. Nah, itu mungkin teman-teman juga bisa meniru konsep mereka gitu ya, sehingga eksistensinya semakin melesat, makin sadu. Ini segmen terakhir, yaitu tentang status minggu ini. Gue punya status minggu ini. Ini gue ambil dari statusnya Bapak Hasanuddin Abdurrahman. Oh, yang profesor ya, yang ilmuwan. Profesor ilmuwan dan lulusan Jepang fisika dia kalau nggak salah, dan seorang dosen juga dan juga apa ya, orang pinter lah pokoknya. Ini menggelitik diriku. Ya, statusnya tak bacain. Nanti bisa dilihat di sini. Jadi statusnya adalah hidup di dunia ini cuma sementara. Jangan habiskan untuk mikirin akhirat. Ya benar. Ya benar. Lah akhirat kan selamanya, abadi. Tadi status minggu ini yang kepotong ya, jadi karena baterainya Marah. habis. Ini namanya. Baterainya kamera SLR-nya habis, jadi disambung pakai kamera HP. Jadi tungguin obrolan nggak penting kita itu tiap hari Senin nanti ya. Nanti kita akan Dan kopinya udah ada airnya. Serius. Keajaiban dunia tadi nggak ada airnya. Nah. Nggak ada. Jadi itu akan muncul setiap hari Senin, itu merangkum apa saja yang menjadi hot pembicaraan di minggu sebelumnya. Kalau orang alay bilang, hits. Nah, terus kalau mau punya Subscribe. ide, mau menyampaikan ide, boleh sampaikan di bagian komentar. Dan juga kalau mau promosi boleh di sini, nanti Iya. kita taruh produk-produknya.
boleh kirimkan bahannya atau materi produknya. Nah, materi Termasuk yang jomblo boleh loh. Nah, gitu. Oh, Nanti satu sesi kita akan bahas tentang Jomblo. membaca wajah. Membaca Oke? wajah. Jadi nanti kirimkan fotonya boleh ya ke kami, nanti kita akan baca bagaimana potensi Nah. untuk jodohnya Anda. Oke, Oke. kita ini bye-bye, kita tos dulu. Tos dulu. Kita tos dulu. Oh. Tas. Tas. Ini kopinya Mas Edi Kopi nih. Jangan lupa dipesan, mumpuk lagi murah. 250.000 sampai akhir bulan Juli. Agustus 350.000. Oke? isinya lengkap. Nyala. Terus ada endok, kaos endok, Bakso tuyul. bakso tuyul. Mas, Apa lagi? kopinya Mas Edi Kopi. Nah, Sampai jumpa minggu depan. Kamu ini loh kamu. Bukan, masa? Itu cocok tuh mukanya. Iya. Masa? Tuh cocok om. Kenalkan gua.